Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Manchester United menelan kekalahan yang bukan pertama didapatkan di Liga untuk musim ini. Manchester United ini sebelumnya juga sudah menderita kekalahan, baik itu di kandang sendiri maupun juga di tandang ya. Artinya secara home dan juga secara away, Manchester United secara total sudah menderita 4 kekalahan, lebih banyak daripada kemenangan ataupun ya lebih baik daripada kemenangan dan juga hasil seri. Dan ketika dikombinasikan pun juga hanya berbeda tipis ya. Menang 3 kali, seri 2 kali, kalah 4 kali. Tidak dalam situasi yang bagus menurut gue. Dan ini tentu saja akan bergulir seperti biasa terkait dengan masa depan dari Erik ten Hag. Di video kali ini gue akan berbicara atau memprediksi akan seperti apa. Menurut gue langsung aja, menurut gue Erik ten Hag akan kehilangan pekerjaannya. Besar kemungkinan akan seperti itu. Menurut gue secara ringan amatiran, gue bisa jadi salah, tapi itu yang gue prediksi, gue perkirakan. Kalau seandainya memang Ineos ini melihat ke hasil. Kenapa gue katakan seperti itu? Bahwa Manchester United kalau dilihat dari pertandingan terakhir ketika menghadapi West Ham United, begini, menurut gue secara ringan amatiran, tugas dari seorang manajer itu adalah ya mengatur, mempersiapkan tim untuk sebuah pertandingan. Manajer juga harus, atau salah satu tugasnya adalah bagaimana bisa membuat permainan sehingga bisa menghasilkan peluang yang maksimal. Di sisi lain juga mengurangi atau bahkan menghentikan peluang-peluang dari tim lawan ataupun tim lawan untuk bisa membuat peluang ya. Itu dia. Selebihnya terkait dengan mencetak gol, terkait dengan melakukan blok, menghalangi shooting dari tim lawan, itu lebih ke urusan individu. Walaupun kemampuan individu ini juga bisa dilatih ya. Tim sebesar Manchester United yang pemain-pemainnya dihuni oleh pemain-pemain top profesional, menurut gua ya seharusnya hal-hal yang terkait dengan individu, apalagi hal-hal yang terlalu mendasar, cara mengumpan, cara melakukan shooting, seharusnya sudah tidak lagi dibahas. Manchester United kalau dilihat sekali lagi ketika menghadapi West Ham United, bukan cuma gue sebelum bikin video ini gue juga mendengarkan beberapa pendapat dari podcast-podcast luar negeri, lalu juga beberapa pendapat lainnya. Artinya Manchester United ini bisa memperagakan, menampilkan permainan yang bagus, mendominasi, enak disaksikan, bisa membuat momentum, bahkan menciptakan peluang. Manchester United dengan mudah menurut gue paling tidak seminimal-minimalnya ada 2 gol yang tercipta di babak pertama. Dan ketika Manchester United bisa menciptakan 2 gol, unggul dengan selisih 2 gol di babak pertama, situasinya akan berbeda jauh. Minimal dari hal tersebut. Soalnya ketika tim lawan mampu menahan untuk tidak kebobolan di babak kedua, segala sesuatunya seperti kayak mulai lagi dari awal. Mereka memiliki kesempatan untuk mengatur kembali, untuk ya mungkin melakukan perubahan, dan itu yang dilakukan. Dan akhirnya Manchester United tersempurnakan oleh keputusan buruk dari wasit. Kalau ditarik penampilan Manchester United sejauh ini sepanjang musim ini sampai dengan pertandingan terakhir menghadapi West Ham United, selalu ada naik dan turun. Belum ada konsistensi. Dan sekali lagi, kalau mengambil definisi ataupun juga melihat ya, menurut gua secara ringan amatir, karena prinsip gua selalu bahwa manajer ataupun pelatih itu bukan yang memegang joystick di depan layar game ya. Artinya sampai segala kemana harus passing dan segala macam itu diatur oleh manajer. Tidak seperti itu menurut gua, tapi memang mengatur, men-set up, mempersiapkan tim untuk sebuah pertandingan sehingga tim ini bisa mendapatkan peluang-peluang yang maksimal, sekaligus juga memperkecil kemungkinan tim lawan ya untuk bisa membuat peluang untuk mereka. Dan dari hal tersebut ya Manchester United masih belum bisa secara konsisten menampilkan permainan yang enak untuk disaksikan. Ini terjadi sebenarnya dari pertandingan pertama ya, ketika Manchester United menang misalnya menghadapi Fulham,
Lalu Manchester United yang sempat bermain dengan bagus menghadapi Brighton di pertandingan away pada saat itu. Di babak pertama harusnya Manchester United justru bisa unggul dulu, tapi akhirnya tertinggal dulu. Menghadapi Liverpool kalah di kandang, tapi sebelum gol pertama dari Liverpool karena kesalahan dari Casemiro, Manchester United sebenarnya tampil bagus ya, terutama dari ketika momentum gol dari Trent Alexander-Arnold yang dianulir dan lain-lain. Menghadapi FC Twente misalnya di babak pertama Manchester United tampil bagus, banyak peluang tapi tidak dimaksimalkan. Jadi memang ada semacam kayak menurut gua kombinasi. Tapi balik lagi terkait dengan masa depan Erik ten Hag. Kalau seandainya menurut gua ya, Ineos melihat ke hasil, saat ini Manchester United berada di peringkat ke-14. Ini bukan hal yang acceptable, bukan hal yang bisa diterima. Dan kalau ini yang dilihat oleh Ineos, maka menurut gue Erik ten Hag tinggal menghitung waktu. Dia akan dipecat akhirnya. Menurut gue seperti itu. Ini perkiraan gue secara dengan amatir. Walaupun secara, gue sering katakan nih kan, bahwa gue mensupport manajer. Ada beberapa yang mengatakan, banyak juga ya, menyebutkan, ya gue pengacara Erik ten Hag, gue membela Erik ten Hag karena domisili gue saat ini ada di mana. Enggak, menurut gue itu pendapat yang tidak beralasan. Kenapa? Dari zaman Ole Gunnar Solskjaer, dari zaman manajer-manajer sebelumnya, pendirian sikap gue selalu berada di belakang manajer sampai dengan periode ataupun titik akhirnya. Selalu seperti itu. Jadi gue sering menganggap bahwa komentar itu komentar lucu-lucuan aja ya. But anyway, kalau diperkirakan, ya kalau memberikan prediksi, gue melihatnya kan ke arah sana. Tergantung bagaimana Ineos melihat ini semua. Atau bisa jadi Ineos melihat dari sudut pandang lain ya, bahwa memang ya ada hal yang tidak maksimal. Mencetak gol, jelas ini menjadi masalah problem besar dari Manchester United. Sampai dengan pertandingan ke-9 ini, Manchester United baru mencetak 8 gol. Bayangkan, tidak sampai 1 gol di setiap pertandingan. Dari 9 pertandingan, Manchester United mencetak 8 gol. Rata-rata tidak sampai 1 gol satu pertandingan. Ini angka yang jelek, angka yang buruk. Padahal Manchester United pernah gue berikan juga kan ya data dari Opta Analyst, bagaimana XG Manchester United itu yang terbesar selisihnya. Dan ini juga berhubungan nanti XP, di mana seharusnya Manchester United bisa mendapatkan poin lebih banyak kalau mereka bisa memaksimalkan peluang-peluang yang mereka mendapatkan. Tapi sekali lagi, hal seperti kayak Garnacho membentur mistar gawang ketika menghadapi Crystal Palace, banyak sekali peluang di babak pertama tidak bisa dimanfaatkan, di mana disitulah momentum untuk memenangkan pertandingan sebenarnya. Menghadapi West Ham United juga sama, di babak pertama itulah momentum untuk bisa memenangkan pertandingan. Menurut gue di situ ada kontroversi VAR, betul, gue juga sepakat tentang hal itu dari VAR, tapi tetap gue menilai ada di babak pertama. Manchester United bisa memperagakan sepak bola yang enak sebenarnya, tapi peluang tidak bisa dimaksimalkan. Garnacho, Diogo Dalot, gawang sudah kosong, tidak bisa memaksimal. Ini menurut gue terkait dengan kepercayaan diri juga ya, dimana mereka pemain profesional ya, mereka dalam level Liga Inggris, tapi finishingnya seperti itu. Tapi di sisi lain, kalau dikatakan ya itu kan juga tanggung jawab pelatih, yes, ada juga dari situ. Dan Manchester United memiliki seorang Ruud van Nistelrooy, jangan lupa, yang ketika dia datang, Ruud van Nistelrooy memiliki banyak pengharapan dari fans, termasuk juga gue, untuk bisa mempertajam lini serang Manchester United, apakah lini depan ataupun lini tengah ataupun pemain lain. Tapi kenyataannya ya, gue sudah pernah bikin video bahwa memang pelatih Manchester United ini yang memang di bawah Erik ten Hag, mereka memiliki tanggung jawab masing-masing ya, mempersiapkan latihan dan lain-lain. Tapi tetap menurut gua tanggung jawab ada di pelatih, dan evaluasi ini ada pada manajemen Manchester United. Saat ini ketika Manchester United seperti ini sangat wajar, banyak sekali suara ingin Erik ten Hag ini diselesaikan, dipecat ya. Which is kalau buat gua berusaha untuk mereview ulang ketika misalnya Manchester United menang Piala FA. Pada saat itu juga ada situasi ketidakpastian dengan Erik ten Hag, dan sempat gue bikin polling sangat jauh unggul yang ingin supaya Erik ten Hag stay. Dan ketika hal ini terjadi, saat ini juga berbalik ya. Menurut gue, sekali lagi prediksi gue ulangi lagi, Erik ten Hag
akan selesai. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi akan ada poin kalau Manchester United seperti ini terus, ya mereka harus mencari pengganti lagi. Cuman seperti sering juga gue katakan bahwa memecat pelatih itu 50% solusi. 50% lainnya adalah mereka harus mencari penggantinya. Karena tidak cukup hanya karena banyak sekali pendapat yang mengatakan, ya pecat dulu, pecat. Pecat 50%, tapi kan tetap harus ada nih yang menduduki posisi manajer, apakah sebagai interim, caretaker, atau bahkan permanen sekalipun. Dan melihat dari permasalahan Manchester United saat ini, menurut gue ada dua yang harus diharapkan dari sosok pengganti tersebut. Nomor satu adalah bisa memainkan sepak bola secara lebih konsisten, sepak bola bagus secara lebih konsisten, ya. Lalu nomor dua, yang saat ini juga menurut gua poin 1 dan nomor 2 ini sama-sama pentingnya, adalah bisa membuat pemain-pemain Manchester United memaksimalkan peluang-peluang yang didapatkan. Jadi ketika ada pelatih baru yang masuk, ya, maka pelatih baru tersebut menurut gua harus bisa membuat pemain misalnya Casemiro, Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Ugarte, ya, lalu juga bisa memainkan sepak bola di lini tengah dengan baik, ya, itu jelas, ya kan, karena itu yang tugasnya. Sekali lagi, pemain-pemain seperti Bruno Fernandes, lalu Casemiro, Christian Eriksen, Ugarte, Kobbie Mainoo harus dibuat bisa memainkan sepak bola yang bagus secara konsisten, ya dong. Mereka bermain di lini tengah, lini sentral menurut gue, dan juga membuat pemain-pemain seperti Garnacho, Amad Diallo, Anthony, Rashford, Joshua Zirkzee, Rasmus Højlund bisa tajam di depan. Mereka harus berhadapan atau sosok baru nanti yang masuk ke Manchester United sebagai pengganti dari Erik ten Hag, apakah itu secara interim maupun secara permanen, akan menghadapi pemain-pemain seperti ini. Katakanlah Erik ten Hag dipecat sebelum musim dingin atau ketika musim dingin sekalipun, gue nggak yakin Manchester United akan memberikan budget ya kepada pelatih baru untuk melakukan perombakan skuad di tengah jalan. Menurut gue tidak seperti itu. Mungkin di liga-liga lain ada yang seperti itu, tapi tidak dengan Liga Inggris menurut gue. Artinya apa? Sampai dengan sisa musim nanti paling tidak ya Manchester United akan tetap skuadnya seperti, dan pelatih baru nanti harus bisa memaksimalkan pemain-pemain itu. Kan di situ keadaannya menurut gue. Dan kalau seandainya musim panas nanti ada perombakan lagi, tentu saja dengan keterbatasan situasi finansial yang dimiliki oleh Manchester United saat itu nanti di musim panas, pelatih baru harus bisa memanfaatkan situasinya. Itu siapa sosoknya? Nah, itu tanda tanyanya ada di situ. Karena sekali lagi ya, memecat itu hanya 50%, atau mengganti itu hanya 50%. 50% lainnya adalah yaitu tadi, mencari orang baru, ya, nama baru, sosok baru yang bisa dua hal: membuat Manchester United bermain bagus, lebih konsisten, membuat Manchester United memanfaatkan peluang dengan lebih baik dengan pemain-pemain yang tadi gue sebutkan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.